acara selanjutnya yaitu Tadabbur Al-Quran, Surah At-Taubah, Surah ke-9, ayat 49 oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Ike. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat wallahu bima ta'malun khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di sini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Dengan bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat itu tetap ditambah Allah dan kekal. Dikekalkan oleh Allah karena keistiqomahan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 49 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Sastra Nita. Dan kita lanjutkan dengan diskusi sama Pak Adra'i, Pak Hadil, dan sudah kita dengarkan bersama dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu azalli wa la tabtinni alal fitnati saqatu. Wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Di antara mereka ada orang yang berkata, "Inilah aku izin tidak pergi berperang. Janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah dan sesungguhnya Jahannam itu meliputi orang-orang kafir." At-Taubah ayat 49. Kemudian dari wa minhum may yaqulu, di antara mereka ada yang orang berkata. Dari situ dimulai dengan huruf min menunjukkan sebagian dari mereka. Artinya memberikan gambaran realitas sosial dalam masyarakat, ada variasi bentuk kemunafikan. Dalam Islam selalu ada beberapa tipe manusia, yaitu mukmin sejati, lemah iman, dan munafik. Oleh karena itu, para dai tidak boleh terkejut jika ada orang yang mencari-cari alasan. Kemudian, izanilli wala tabtinni, berilah aku izin tidak ikut berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku termasuk orang ke dalam fitnah. Ayat ini kelihatannya mereka memakai bahasa yang sopan dengan gaya kemunafikan yang halus, dibungkus dengan adab yang palsu. Alasan yang dibuat terlihat sopan. I'zanali, itu berikanlah aku izin, seolah-olah hormat kepada Nabi dan Syar'i. Sebenarnya alasan palsu untuk menghindari jihad. La tabtinni, janganlah engkau menjadikan aku jatuh ke dalam fitnah. Tetapi Allah langsung membantah, alal fitnati saqatu. Justru mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Al-Quran di sini membalikkan argumen orang munafik. Mereka takut fitnah, tapi alasan mereka itulah fitnah. Makanya mereka lari dari fitnah yang mereka bayangkan, tetapi mereka masuk ke fitnah yang sebenarnya. Fitnah yang dimaksudkan adalah fitnah kemunafikan, fitnah cinta dunia, fitnah takut kehilangan kenyamanan. Banyak orang takut ujian iman, tetapi justru jatuh dalam ujian yang besar. Kemudian wa in jahannama la muhitatum bil kufri.
Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Kata muhitatun, muhitatun berarti mengepung dari segala arah. Artinya tidak ada jalan keluar dan tidak ada tempat bersembunyi. Orang yang terus menolak kebenaran dengan alasan palsu akhirnya dikepung oleh akibat perbuatannya sendiri. Ayat terkait dalam surah ini adalah surah At-Taubah ayat 45. Innama yasta'iz ta'izuka allazi la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim yartaddadun. Itu dikatakan sesungguhnya mereka minta izin kepada Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari kemudian. Hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu dalam keraguan. At-Taubah ayat 45. At-Taubah yang 81 menjelaskan kepada kita, situ dikatakannya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna maq'adihim ila Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har kul naru jahannam asuddu harra laukanu yafqahun. Orang yang ditinggal dan tidak ikut perang itu merasa gembira, duduk-duduk diam seketinggalan Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta jiwa di jalan Allah. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas dari yang mereka katakan. At-Taubah ayat 1. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Dan surah Al-Hajj ayat 11 maka Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun at'amu bi at'anan bi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah berada di tepi. Itu artinya tidak penuh dengan keyakinan. Maka dia memperoleh kebajikan, ya. Jika ia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia timpa oleh cobaan, berbalik ke belakang untuk kembali ke kafir lagi. Dan di dunia, di akhirat yang demikian itu, dia adalah kerugian yang nyata. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 11 Allah berfirman, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang mengadakan perbaikan. Al-Baqarah ayat 11. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizalimina naro ahata bihim suradikuha wa in yasta'i taghidu yughasu bima ingkal muhli yaswil wujuh bi'sasarabu wa sa'at murtafaqo. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa menghendaki kafir, biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan api neraka bagi orang yang zalim. Dan yang dengan api neraka yang bergejolak mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, minta minum, maka mereka akan diminum air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Ankabut ayat Al-Kahfi ayat 29. Demikian lebih kurang tadabbur dari ayat ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan janganlah kita termasuk ciri daripada orang munafik itu
Oleh karena itu kita harus istiqomah mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mempelajari Al-Quran itu adalah fardu ain bagi masing-masing. Ya, siapa yang belajarnya, siapa yang membacanya, itulah yang mendapatkannya. Mudah-mudahan kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak ada yang keliru atau yang salah, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami, karena kami dalam menuntut ilmu. Itu mohon dimaafkan, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.